Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis musalal bil awaliyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang hadis musalal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Yang artinya, orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat Pencipta, Maha Pengasih. Maka, kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Maksud dari hadis ini adalah apabila kita mengasihi sesama manusia, baik binatang, hewan, dan semua ciptaan Allah, maka Allah akan mengasihi kita. Dan juga apabila kita mengasihi penghuni bumi, maka penghuni langit akan mengasihi kita. Dari hadis di atas, ada sebuah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Berkat belas kasihnya, ia diampuni dosanya oleh Allah. Berikut ceritanya, yaitu ada seseorang bermimpi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat. Lalu Abu Bakar itu ditanya kepada Allah, "Wahai Abu Bakar, kamu tahu mengapa saya mengampuni dosa-dosamu?" Abu Bakar menjawab, "Tidak ya Allah." Abu Bakar juga menjawab, "Apakah karena amal solehku ya Rob?" Allah menjawab, "Tidak." "Apa karena perjalananku mencari ilmu ya Rob?" "Tidak juga." "Apa karena keikhlasanku dalam beribadah ya Rob?" "Tidak." "Apa karena puasaku, sholatku, dan zakatku ya Rob?" "Tidak juga." "Lantas karena apa ya Robbi?" Kemudian Allah mengingatkan kembali ketika Abu Bakar As-Siddiq itu melihat kucing yang ada di lorong kota Baghdad. Kucing tersebut sangat kedinginan, kesakitan, dan kesepian. Kemudian Abu Bakar menghampiri kucing tersebut, lalu menolongnya tanpa ia pikir panjang, langsung menolongnya, menaruh kucing tersebut di dalam jubahnya agar kucing tersebut merasa hangat dan tidak ketakutan lagi. Allah menjawab, lantas karena kamu merasa belas kasihan kepada kucing yang ada di lorong Baghdad ketika itu. Lalu Abu Bakar merasa sangat senang ketika itu saat ia diampuni dosanya oleh Allah. Bahwa ampunan Allah itu kita bisa raih dengan kebaikan, bahkan kebaikan tersebut sepele di mata kita dan tidak penting di mata kita, tapi ternyata di mata Allah itu sangat penting. Cerita di atas mengajarkan kita bersikap tawadhu. Berapapun hebatnya ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, tapi apabila Allah tidak memberikan rahmat terhadap ibadah kita, maka Allah juga tidak akan mengampuni dosa kita. Kisah di atas juga memaparkan tentang kita disuruh untuk bersikap tolong menolong kepada siapapun, meskipun hewan, meskipun tumbuhan, meskipun hewan dan lainnya, seluruh ciptaan seluruh makhluk Allah, kita harus saling tolong menolong. Kita tidak meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil, meskipun sepele, serta tidak tidak pilih-pilih kepada siapa kita harus menolong, kepada siapa kita harus memberikan kebaikan atau apa. Kita tidak boleh pilih-pilih, sebab kita itu tidak tahu kebaikan mana yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah, yang menuntun kebaikan mana yang menuntun kita menjadi kebaikan kita, yang menjadi pintu menuju
ridha Allah, rahmat Allah, pintu menuju surga Allah. Kita bisa tarik kesimpulan dari hadis di atas yang bahwa kita itu apabila kita mengasihi yang ada di bumi, maka kita akan dikasihi yang ada di langit dan dikasihi oleh Allah. Contohnya kayak tadi, kita mengasihi kucing yang kedinginan dan ketakutan, maka penduduk langit juga akan mengasihi kita. Meskipun kebaikan tadi itu sepele di mata kita, tapi tidak tahu bahwa kebaikan tersebut di mata Allah bisa menjadi pintu menuju surga Allah. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.